Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia, surat Al-Lail. Bagi yang hafal untuk mengulangi hafalannya, bagi yang belum hafal agar bisa hafal, dan barangkali ada beberapa bacaan yang belum sesuai dengan ilmu tajwid bisa kita perbaiki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى
لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya. Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kajian tafsir kita yang terakhir, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Apa bunyinya ayat yang keempat? Inna sa'yakum lasyatta. Apa artinya? Sesungguhnya amal perbuatan kalian berbeda-beda. Di ayat yang keempat, Allah menjelaskan bahwa manusia amal perbuatannya antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Allah sebutkan secara global demikian. Beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Bedanya apa? Kemudian apakah beda jenisnya saja dan balasannya tidak beda, atau jenisnya berbeda dan balasannya juga berbeda? Setelah Allah sebutkan secara global, maka mulailah Allah di ayat yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu ayat yang kelima, dan sesudahnya Allah akan menyebutkan rincian dari perbedaan tersebut. Di ayat yang keempat Allah cuma mengatakan amal kalian beda-beda, global. Bedanya di mana? Belum dijelaskan. Kapan bedanya, sekarang atau besok? Belum dijelaskan. Efek dari perbedaan itu apa? Belum dijelaskan. Nah, mulai ayat yang kelima ini dan seterusnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mulai merinci perbedaan tersebut apa. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua golongan manusia. Golongan yang pertama, Allah ceritakan sifat mereka berikut dengan balasannya di ayat yang kelima, keenam, dan ketujuh. Ini berbicara tentang golongan yang pertama. Golongan yang kedua, Allah sebutkan kriteria mereka berikut balasannya di ayat kelanjutannya. Berarti ayat keberapa? 8, 9, 10.
Berarti sama-sama berapa ayat? Sama-sama 3 ayat. Kita awali dengan golongan yang pertama. Apa kriteria mereka? Kriteria mereka Allah buka dengan firman-Nya, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Adapun orang yang suka memberi. Di sini cuma disebutkan a'ta, memberi. Memberi apa? Enggak disebutkan objeknya di situ. Memberi, cuma disampaikan apa? Memberi. Memberi apa? Uangkah? Memberi ilmukah? Atau memberi apa? Enggak disebutkan di situ. Oleh karena itu, kemudian para ulama berbeda pendapat. Objeknya apa di sini? Apa yang harus kita berikan? Di dalam kitab Zadu Al-Masir karya Imam Ibnul Jauzi, sekurang-kurangnya ada 3 pendapat yang disampaikan oleh para ulama mengenai apa objek yang harus kita berikan di situ. Pendapat yang pertama mengatakan harta. Jadi yang harus kita berikan itu apa? Harta, alias infak. Infak, sedekah, zakat, terserah namanya apa, yang penting mengeluarkan harta. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud yang harus diberikan di situ adalah kejujuran. Apa? Kejujuran. Seseorang diperintahkan untuk mempersembahkan kejujurannya dari hati nuraninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang yang tidak jujur. Baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan yang paling parah enggak jujur sama siapa? Sama Allah. Katanya Muslim. Katanya Muslim. Muslim artinya apa sih? Pasrah. Pasrah. Pasrah dengan apa? Pasrah dengan ketetapan Allah. Katanya Muslim. Katanya Muslimah. Begitu ada perintah agama, apa? Protes. Ya. Muslimah disuruh pakai jilbab, katanya panas. Ini jujur enggak? Jujur enggak? Loh, kalau dia jujur dalam keislamannya, maka dia akan pasrah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, pasrah, itu namanya jujur. Ini penafsiran yang kedua. Kejujuran. Penafsiran yang ketiga adalah hak Allah. Apa? Hak Allah. Maksudnya adalah kita disuruh menunaikan hak Allah di situ. Hak Allah apa? Banyak. Hak Allah adalah kita beribadah kepada Allah, itu haknya. Ada berapa penafsiran berarti? Ada 3. Yang pertama apa tadi? Harta. Yang kedua? Kejujuran. Yang ketiga? Haknya Allah. Mana yang benar? Semuanya. Ya, senengnya semuanya terus. Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan juga sebagian ulama yang lainnya, kata memberi di sini bersifat umum. Dan kata mereka, kata para ulama kita, bahwa di sini Allah sengaja tidak menyebutkan objek. Supaya apa? Supaya mencakup seluruhnya. Maksudnya seluruhnya ini seluruh yang diperintahkan oleh agama. Maka maksud dari fa'amma man a'ta, barang siapa yang memberi, maksudnya adalah memberi apapun yang sudah diperintahkan oleh agama kita. Apa saja, macam-macam. Memberikan ketaatan kita kepada Allah. Memberikan harta kita di jalan
Allah, memberikan kebajikan kita. Dan kebajikan itu macam-macam. Ada kebajikan dengan harta, ada kebajikan dengan apa? Dengan fisik, dengan tenaga. Ada kebajikan dengan kata-kata. Ada kebajikan dengan bibir, apa itu? Senyum, ya. Bahkan sampai kebajikan dengan kehormatan pun ada. Apa itu Ustaz? Nanti kita akan bahas. Sedekah namanya sedekah kehormatan. Sing bener baik ya Ustaz? Iya. Nanti kita akan bahas di akhir apa maksudnya. Ini semuanya masuk dalam kata-kata fa'amman a'ta. Saya kasih beberapa contoh. Pertama, ketaatan. Barang siapa yang mempersembahkan ketaatannya kepada Allah, dalam arti ketaatan dia kepada Allah harus mengalahkan ketaatan dia kepada selain Allah. Punya bos? Punya bos? Punya. Ya enggak mesti bos lah. Atasan, punya atasan? Punya. Sebagai seorang karyawan, tahu-tahu jenengan ditelepon sama atasannya. Pak Anu tolong segera datang ke sini, penting sekali. Panjenengan segera datang enggak? Segera datang enggak? Segera. Walaupun ada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, maka akan ditinggalkan. Karena yang manggil siapa? Bos. Nanti kalau enggak datang, takut. Takut apa? Takut dikasih sanksi. Mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling ringan mungkin dipotong gajinya, yang paling berat dipecat. Maka jenengan pun bergegas untuk memenuhi panggilan bos tadi. Lain ceritanya ketika yang manggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui lisan muadzinnya, ketika muadzin tersebut mengumandangkan hayya 'alas shalah. Apa artinya hayya 'alas shalah? Ayo pada sholat. Apakah sebergegas kita memenuhi panggilan Allah seperti bergegasnya kita ketika memenuhi panggilannya bos? Jawab. Kok diem? Atau ketika dipanggil Allah kita katakan apa? Engkau disit. Nanti dulu, pekerjaannya tanggung. Macam-macam. Yang sedang notok-notok knalpot katanya tanggung. Yang sedang rapat di kantor katanya tanggung. Yang sedang ngajar di kelas katanya tanggung. Kenapa kita tidak takut kepada Allah melebihi ketakutan kita kepada atasan kita? Apa sih yang sudah diberikan atasan kita kepada kita? Gaji. Berapa sebulan? 1 juta? 2 juta? 3 juta? 10 juta? Itukah yang telah diberikan bos Anda kepada Anda? Yang diberikan Allah sama kita apa? 10 juta? Gak terhitung yang Allah berikan kepada kita. Anda takut kehilangan 10 juta. Kemudian Anda tidak takut kehilangan mata Anda. Izin melihatnya dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda gak takut? Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, atakhshawnahum, apakah kalian takut kepada mereka?
Wallahu ahaqqu an takhshaw. Allah itu lebih layak untuk kalian takuti. In kuntum mu'minin. Kalau kalian itu beriman. Al-Quran surat At-Taubah ayat 13. Bukan berarti kita ini gak boleh takut sama atasan kita. Akan tetapi, masa sih rasa takut kita kepada atasan kita lebih besar dibandingkan takut kita kepada siapa? Kepada Allah. Kita bekerja untuk atasan kita sih pakai apa? Tangan. Yang ngasih siapa? Allah. Kita bekerja buat atasan kita berangkat dari rumah ke kantor pakai apa? Kaki. Kaki yang ngasih siapa? Allah. Kita memikirkan pekerjaan kita pakai otak. Otak yang ngasih siapa? Allah. Fa amma man a'ta. Barang siapa yang memberikan ketaatannya kepada Allah. Hanya ketaatan saja? Tidak. Kebajikan-kebajikan yang lainnya. Di antaranya adalah harta. Yang ngasih harta siapa? Allah. Kita disuruh mengeluarkan hanya berapa? 2,5%. Ini wajibnya. 2,5%. Kita nggak disuruh ngasih separuh harta kita, enggak. Andaikan Anda punya 100 juta, Anda tidak disuruh sama Allah mengeluarkan berapa? 50 juta, enggak. Cuma disuruh ngeluarin berapa? 2,5% dari 100 juta berapa? 2,5 juta ya? 2,5 juta. Ya. Dibandingkan yang masih tersisa, masih banyak yang tersisa. Untuk apa sih Anda tahan-tahan harta tersebut? Untuk dinikmati sama siapa? Sama orang lain kan? Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah perumpamaan. Dengan perumpamaan itu Nabi SAW mengajak umat manusia, para sahabatnya, kita semua untuk berpikir mengenai harta kita ini. Kata Nabi SAW, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi mim malihi. Wahai sahabatku, tolong jawab. Siapa di antara kalian yang lebih suka kepada hartanya orang lain dibandingkan hartanya sendiri? Yang lebih suka kepada harta ahli warisnya dibandingkan hartanya sendiri? Suka mana? Harta sendiri. Kenapa? Milik. Ya. Anda bisa gunakan terserah Anda, itu harta Anda. Kalau hartanya orang lain, walaupun mungkin hartanya, duitnya lebih baru dibandingkan duit jenengan. Ada duit 100.000 di kantongnya orang lain sama duit 50.000, 100.000 lecek. Yang 100.000 baru, yang 50.000 lecek. Suka mana Anda? Yang 50.000 walaupun lecek tapi kan milik sendiri. Yang punya orang lain Anda cuma bisa apa? Cuma bisa ngelihat. Nabi SAW suatu hari bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, lebih kalian sukai mana? Harta orang lain apa harta kalian sendiri? Maka para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Wahai Rasul, gak ada wahai Rasul di antara kami, melainkan pasti lebih menyukai hartanya sendiri. Ini pertanyaan yang mungkin gak perlu ditanyakan. Yakin gak ada di antara kami yang lebih suka hartanya orang lain dibandingkan hartanya sendiri. Setelah mendapatkan jawaban seperti itu, maka Nabi SAW masuk kepada inti pembahasan. Apa kata beliau? Fa inna ma lahu ma qaddam. Tahukah kalian
bahwa harta kalian yang sejati, harta kalian yang sesungguhnya adalah harta yang sudah kalian keluarkan ketika kalian masih hidup. Itulah harta kalian. Wa malu warithihi ma akhar. Adapun harta yang dia tinggalkan, belum dia gunakan ketika dia meninggal dunia, itu milik siapa? Milik ahli warisnya, bukan milik dia. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Bukhari. Maka kenapa kita lebih mementingkan? Kita simpan, timbun. Di sana ditimbun, di sini ditimbun. Kalau perlu ditimbun di mana? Panama Paper. Kalau perlu ditimbun di luar negeri. Terus kalau Anda mati, buat siapa itu harta? Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita keluarkan ketika kita masih hidup. Maksudnya apa itu? Ya baik yang kita makan maupun yang kita sedekahkan. Kalau yang kita makan berarti kita manfaatkan ketika kita masih hidup. Sedangkan yang kita sedekahkan akan kita manfaatkan kapan? Ketika kita meninggal dunia. Ketika kita menghadap kepada Allah nanti. Harta itulah yang akan membantu kita, melindungi kita dari api neraka. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, kata Nabi SAW. Lindungi tubuh kalian dengan api neraka, dari api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Separuh kurma. Kurma separuh. Berapa itu? Kan sekarang kemarin dijual kan separuh kurma 3 biji dijual berapa? Kemasan segini-segini itu dijual berapa itu? 500 atau 1000 lah katakanlah. Berarti separuh kurma itu berapa? 100 perak. 100 perak kata Nabi SAW, lindungi tubuh kalian walaupun dengan 100 perak. Lah ini mengeluarkan berat sekali. Bukan berarti lawis 100 perak baik. Enggak. Ya. Melindungi 100 perak. Berarti sing dilindungi seperak dari tubuh kita. Fa amman a'ta. Apakah cuma dengan harta saja? Enggak, ada yang lain, dengan fisik. Kita punya fisik, kekuatan, kesehatan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Andaikan engkau membantu seseorang naik kendaraannya. Kalau zaman dahulu kendaraannya apa? Onta. Anda bantu orang itu supaya bisa naik karena tinggi. Atau kalau zaman sekarang naik apa? Naik bus, orang tua sudah kena nyepet-nyepet akan, ya. Ini mbah-mbah bawaannya banyak dari pasar, kesulitan dia mau naik, ya. Kaki baru naik 1 sudah jalan, ya. Dibantu. Kata Nabi SAW, wa tu'inur rajula fi dabbati fatahmiluhu 'alaiha. Engkau bantu seseorang naik kendaraannya, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau kamu bantu bawakan barang bawaannya, shadaqatun. Itu sama dengan Anda bersedekah. Ada orang kesulitan nyebrang jalan, entah orang tua atau anak kecil. Anda tuntun dia, sedekah. Fa amma man a'ta, memberi. Masih ada yang lain? Ada. Perkataan yang baik. Wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Apa itu Ustaz perkataan yang baik?
Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, perkataan yang baik itu ada dua macam. Ada yang baik dari aslinya baik. Ada yang baik karena maksudnya baik. Apa kata beliau? Kata-kata yang baik itu ada yang memang baik aslinya, dari asalnya dari sononya sudah baik. Ada yang ya karena niatnya baik, maksudnya baik, maka perkataan itu jadi baik. Contoh yang pertama apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu baik napa mboten? Baik. Baca Al-Quran baik napa mboten? Baik. Mana hari ini sudah baca Quran belum? Kok diem aja? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Yang sudah, yang belum ya belum. Nah, hari ini sudah zikir belum? Sudah, tadi habis sholat Ustaz. Ya mending lah daripada ora. Ya. Ini baik aslinya. Dari asalnya, dari sononya sudah baik. Ada baik, jenis perkataan baik yang lainnya adalah baik karena niatnya. Beliau contohkan ngobrol. Beliau contohkan apa? Ngobrol. Ngobrol itu haram, halal, wajib. Apa haram? Atau boleh? Hah? Secara asli, secara asalnya boleh ngobrol. Ya, ketemu sama teman ngobrol. Ya. Ngobrol ini kalau muatannya tidak mengandung unsur dosa, boleh-boleh saja. Dapat pahala enggak? Ya namanya sesuatu yang mubah ya enggak dapat pahala. Dapat dosa enggak? Enggak juga. Tapi kalau diiringi dengan niat yang baik, maka sesuatu yang biasa-biasa tadi akan menjadi luar biasa. Ustaz, masa sih ada ngobrol yang berpahala? Iya, Anda ngobrol sama teman Anda dengan maksud ingin menghibur dia. Dia kelihatan sedang apa? Sedih, mungkin karena ditagih utang, ya. Anda ngobrol sama dia, ngobrol biasa. Mungkin cerita dulu, cerita-cerita lucu. Sejenak dia bisa senyum, ketawa, melupakan sebentar debt collector yang menyeramkan datang ke rumah. Sebentar Anda lupakan. Dia lupakan sebentar dengan obrolan Anda. Anda bermaksud menghibur dia, maka Anda seperti bersedekah kepada dia. Ini fa'amma man a'ta, dengan kalimat yang, ucapan yang baik. Ada yang lain ada. Tadi yang saya sampaikan apa? Mensedekahkan apa? Kehormatan. Apa itu mensedekahkan kehormatan? Nun sewu ya, jangan berpikir yang enggak. Ya. Kehormatan di sini maksudnya adalah harga diri. Harga diri di sini maksudnya Anda dicela sama orang, kemudian Anda maafkan orang itu. Itu namanya sedekah kehormatan. Diceritakan seorang imam besar, Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang datang kepada beliau. Anna rajulan qala lahu inna fulanan qad ightabaka. Wahai imam, saya mau laporan ini. Apa? Si fulan menggunjing kamu, ngerasani kamu, menghibah kamu. Kalau ada orang datang kepada jenengan laporan seperti itu, apa sikap jenengan? Oh, kayak wong kurang dan seterusnya. Ya. Begitu mendapatkan berita seperti apa yang dilakukan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, faba'atha ilaihi rataban ala tabaqin. Maka segera Imam Al-Hasan Al-Basri ngirim kurma. Sepiring kurma dikirim kepada orang yang menggunjing dia. Subhanallah. Waqala, setelah dikirim beliau datang ke rumahnya. Kira-kira kalau kita datang tujuannya apa? Ingin melabrak. Ya.
Lihat apa yang dilakukan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Qala, beliau berkata, qad balaghani annaka ahdaita ilayya min hasanatika. Telah sampai kabar ke telingaku, kamu ini kasih hadiah pahala ke aku. Saya dengar-dengar kamu ini ngasih pahala, hadiah pahala kepadaku. Kata siapa? Imam Al-Hasan. Kira-kira orang itu gimana diomongin gitu? Tersapu-sapu apa tersipu-sipu? Fa'aratu an ukafi'aka 'alaiha, maka aku pengen membalas budimu kepadaku. Matur nuwun. Kira-kira seperti itu. Fa'dzurni, tapi mohon maaf. Fa innilah aqdiru an ukafi'aka 'alat tamam. Tapi saya enggak bisa membalas seperti kamu, kata dia. Maksudnya apa? Saya gak bisa ngasih pahala saya kepada kamu dengan menggunjing kamu ulang alias menggunjing balik. Saya gak bisa. Kita sudah sampai ke sana belum makomnya? Hah? Jauh. Kita dekatkan. Kita mendekat. Contoh para ulama. Jadi kalau ada orang ngerasain jenengan, matur nuwun ya kirimannya. Kalau saya disuruh membalas seperti kamu, saya gak bisa, nuwun sewu banget. Eman-eman balaku. Kira-kira seperti itu ya. Masih ada waktu? Masih. Dan yang lebih tinggi dari ini, masih ada yang lebih tinggi. Masih ada yang lebih tinggi dari ini. Tadi aja kita belum nyampe kan. Masih ada yang lebih tinggi. Apa itu? Dimaafkan. Dimaafkan. Supaya apa? Supaya teman kita itu tidak kehilangan pahala. Allahu Akbar. Dan ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tahu ceritanya, beliau disiksa habis-habisan oleh penguasa. 3 penguasa berturut-turut. Gara-gara beliau mempertahankan akidah Islam. Dipukul sampai seorang yang ngobati, kata dia, saya pernah ngelihat orang dipukul 1000 pukulan. Ini lebih parah daripada 1000 pukulan tersebut. Setelah itu kemudian beliau, gimana si fulan yang mukuli kamu, algojonya, khalifahnya, gimana? Kamu maafkan? Kata beliau, wa ma 'alayya rajulun alla yu'adziballahu bisababihi ahada. Kata beliau, enggak ada ruginya aku memaafkan seseorang sehingga dia tidak disiksa sama Allah. Subhanallah. Apa untungnya saya enggak memaafkan dia kemudian disiksa? Apa untungnya, kata beliau. Kalau kita untungnya apa? Marem gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pengajian kita pada malam hari ini, dan sekedar mengingatkan, jangan lupa hadiri kajian Tabligh Akbar besok malam apa? Malam Ahad insyaallah di Masjid Agung pada maghrib sampai pada Isya. Dan juga hari Ahadnya bisa menghadiri kajian rutin kita fikih sirah Nabi SAW, mengkaji sejarah kehidupan Rasulullah SAW di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto jam 9 sampai selesai insyaallah. Berarti tanggal 8 ya, tanggal 8 Mei. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.